Chicken katsu oriental, teksturnya tuh luarnya crunchy, tapi dalamnya sangat juicy banget dan enak ya pastinya. Dan di sini aku juga bikin yang frozen, jadi sisa kita buat, kita taruh tinwal dan disimpan. Saat kita butuh, tinggal goreng aja. Jadi praktis kan? Langsung goreng deh jika butuh. Yang pengen tahu cara bikinnya, yuk ikutin terus video aku. Hai semua, assalamualaikum, selamat datang di channel aku. Di video kali ini kita akan langsung bikin chicken katsu oriental. Bahannya itu ada ayam ya, aku pakai fillet aja tuh 1 kilo. Dan di sini ada bumbu marinasi juga. Yang pertama ada air putih untuk giling bawang nanti ya. Bawang putihnya aku pakai 5. Lalu di sini nanti ada saus tiram, garam, lalu ada kecap ikan ya. Kecap ikan itu, lalu ada lagi kaldu bubuk, lada, susu, saus teriyaki gitu. Sekarang aku akan potong-potong slice daging filletnya ayam tadi ya. Kita potong tipis. Nah, setipis ini ya kira-kira. Untuk tingkat nanti kalau dikasih tepung dia akan berubah menjadi tebal ya teman-teman. Tuh seperti ini ya. Oke, lakukan terus hingga semuanya diiris tipis. Tuh begini. Dan setelah dipotong semua, kira-kira ini jadi sekitar 38 bagian ya dari 1 kilo fillet ayam tadi. Oke, kita sisihin dulu ya. Sekarang kita akan siap-siap halusin bawang putihnya. Aku blender aja ya. Dari 1 kilo tadi aku pakai 5 siung bawang putih. Tambahkan sedikit air aja. Lalu blender. Setelah halus, kita akan tuangin ke marinasi ayam tadi. Dan jangan lupa tambahkan bumbu-bumbu lainnya ya. Untuk resep secara pastinya ada di deskripsi ya teman-teman. Ada garam, lada, dan itu nanti takarannya ada di keterangan deskripsi. Bisa kalian skip ya. Ini aku pakai kaldu bubuk yang rasa ayam ya. Ada lada. Nah, ini adalah kecap ikan. Kecap ikan bisa merek apa aja ya, yang penting kecap ikan ya. Dan saus tiramnya jangan lupa. Di sini aku pakai takaran sendok makan. Dan ini yang membuat beda ya. Jadi chicken katsu ini berasa oriental tuh karena kita tambahkan marinasinya saus teriyaki. Jadi khas Jepang tuh ada ya nanti dirasa
chicken katsunya. Dan jangan lupa tambahkan susu cair agar tekstur daging nanti itu cepat empuknya. Jadi gorengnya itu nggak lama sih, sampai kecoklatan aja. Bukan kecoklatan sih, keemasan ya, keemasan. Angkat itu nanti dagingnya sudah mateng, empuk sampai dalam. Karena kita tambahkan susu. Dan setelah ini campurin merata bumbunya, lalu simpan dulu dalam freezer paling minimal itu 1 jam, dan bisa lebih itu tambah bagus. Yang penting nggak sampai beku ya. Ini aku rata-ratakan dulu, tuh udah rata semua kan bumbunya. Sekarang aku simpan di freezer. Nah, kita akan siapin untuk tepung pencelup ya, pencelupnya sebelum tepung parnir. Di sini aku bikin adonan tepung dengan tepung protein tinggi, tapi bisa protein sedang, nggak harus protein tinggi juga ya. Pokoknya tepung terigu. Di sini aku pakai 500 gram untuk 1 kilo ayam. Di sini ada tepung maizena. Lalu di sini nanti juga aku tambahkan lagi kaldu bubuk rasa ayam. Jangan lupa garamnya. Lalu lada ya. Nah, di sini juga aku tambahkan bawang putih bubuk karena bikin rasanya tuh beda banget. Kalau ada tambahan bawang putih bubuk tuh rasanya bener-bener kayak di resto-resto gitu loh. Jadi ini yang bikin aromanya tuh beda, wangi gurihnya tuh enak. Jangan lupa nih baking powder agar tekstur adonannya itu jadi lembut, empuk, crunchy tapi dalamnya empuk, enak, jadi juicy. Kalian harus tambahkan baking powder. Baking powdernya ini pakai 2 sendok teh penuh ya. Lalu aduk-aduk merata sambil nunggu tadi kita marinasinya ayam tadi ya. Nah, ini lalu kita tambahkan airnya. Aku nambahin air nih kurang lebihnya 1 liter dari tepung terigu tadi 500 gram. Dan tadi aku pakai tepung maizenanya itu sekitar 150 gram aja. Dan dicampur hingga rata. Jangan lupa tambahin 1 butir telur agar lebih enak ya adonannya. Campur merata. Kira-kira dengan kekentalan seperti ini ya. Tuh, kekentalannya ini udah pas ya. Seperti inilah selebihnya. Kita sisihin, lalu kita siapin tepung bumbu merek apa aja ya, yang ukuran 210 gram. Dan ini ada tepung roti atau tepung parnir ya, sama aja. Lalu siapkan wadah, tuang tepung bumbu tadi ke dalam wadah yang sedikit lebar ukurannya. Aku tuang semua ya teman-teman. Nah, ini sekarang kita siap balurin. Aku udah ambil ayamnya dari freezer, lalu ambil 1 yang pertama, taruh dulu di tepung bumbu sampai merata ya. Nah, setelah merata, lalu kita celupin ke adonan tepung terigu yang udah kita buat tadi. Kita ratakan depan belakang filet dada tadi.
Dan kalau sudah, taruh ke tepung parnir atau tepung roti ya. Balurin secara merata ya. Depan belakang sampai merata. Nah, seperti ini ya. Tuh. Nah, jadinya besar kan kalau udah dibalur, dan lebar juga. Lakukan lagi, lakukan semuanya hingga habis. Pokoknya urutan pertama tepung bumbu dulu, yang kedua tepung celup cair yang kita bikin sendiri, dan yang ketiga adalah ke tepung roti atau tepung parnir ya. Nah, seperti ini. Tuh, jadinya besar, lebar. Nah, setelah aku balurin semuanya, jadi segini dari 1 kilo ayam. Banyak kan? Sekarang aku akan simpan ke tin wall ya teman-teman, karena dari 1 kilo filet ayam tadi aku nggak akan goreng semua karena ini untuk stok di rumah. Jadi aku akan goreng beberapa, sisanya aku akan simpan di tin wall dan aku simpan di freezer. Itu bisa awet selama 2 bulan. Dan rasanya juga tetap fresh, enak. Jadi kita taruh di tin wall, jangan sampai numpuk ya. Nanti atasnya sebelumnya kita harus kasih plastik dulu agar tidak nempel satu sama lain dan gampang dikeluarin saat mau goreng chicken katsunya ini ya. Aku kasih lapis 1 plastik dan atasnya baru kita taruh lagi, dan begitu seterusnya ya cara penataannya, atau boleh di plastik satu-satu. Kalau misal bisa untuk dijual juga bisa, itu biasanya di packing satu-satu ya nyimpennya. Tuh, seperti ini ya. Jadi chicken katsu ini praktis banget untuk lauk, bisa ditambah sambal geprek juga enak, pakai saus teriyaki atau saus barbecue juga enak ya. Untuk 1 kilo ini jadi sekitar 38 biji ya teman-teman. Ukurannya juga mantap banget. Ukurannya mantap, besar-besar ya. Nah, ini ada sisanya. Ini baru aku akan goreng. Yang ini akan aku simpan di freezer. Jadi setiap kita kepengen goreng, kita ambil aja dan tinggal goreng dan dimakan, siap disajikan. Nah, sekarang kita akan persiapan untuk menggorengnya. Sisanya ini akan aku goreng untuk lauk makan. Terus kita siapin dulu minyak panasnya, panasin minyak hingga benar-benar panas. Lalu masukin, dan jangan pakai api besar ya untuk goreng ini, jadi pakai api sedang aja. Dan jangan goreng terlalu kering juga. Cukup sampai keemasan aja agar teksturnya tetap lembut di dalam dan renyah di luar ya. Kalau nanti pakai api besar bisa-bisa nanti keras malahan. Jadi ada teknik menggoreng agar tercipta chicken katsu oriental yang benar-benar enak sekali. Nah, ini setelah keemasan aku baru balik.
Nah, ini udah hampir matang ya. Nah, sekarang kita akan angkat karena udah matang. Nah, ini akan kita tiriskan dan aku akan goreng lagi ya. Kita masukin, aku masukin 3 chicken katsu juga cukup ya ini. Menggoreng chicken katsu ini nggak kayak ayam crispy ya teman-teman, lebih mudah dan cepat matangnya ya kalau menurut aku. Karena di sini itu ayamnya juga nggak ada tulangnya, jadi untuk penggorengannya itu tidak memerlukan waktu yang sangat lama ya. Cukup dengan warna keemasan kita udah bisa angkat. Hanya beberapa menit saja untuk penggorengannya ini. Jadi untuk nasi kotak, nasi box, atau bisa untuk ulang tahun anak, ini tuh pengerjaannya bisa dilakukan dengan cepat ya, karena kita juga bisa nyimpen di dalam frozen. Langsung kita goreng, tinggal siapin sambalnya atau saus barbecue juga bisa untuk penyajiannya ya. Nah, ini sekarang udah aku pindah. Nih, teksturnya bener-bener crunchy dan dalamnya juicy banget. Wow, bener-bener jadi kepengen ya. Sekarang aku akan cobain dulu ya teman-teman yang aku bikin ini. Bener-bener luarnya tuh garing ya, dalamnya itu lembut, juicy. Dan sekarang aku akan potong-potong dulu, karena biar gampang ya kita makannya. Ini bisa disajikan dengan sambal ya teman-teman, sambal geprek itu enak banget pasti, atau sambal bawang itu cocok disajikan dengan chicken katsu oriental. Bisa dengan saus barbecue ya kalau anak-anak nggak suka pedas. Dan aku akan coba ini. Bener-bener enak banget, lembut, empuk. Anak-anak pasti seneng makan ini, bener-bener. Kalian wajib coba di rumah ya teman-teman. Bikinnya bener-bener gampang sekali. Oke teman-teman, terima kasih ya udah ngikutin terus video aku dari awal hingga akhir. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa coba ya.